Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemangkasan cabang anggur menggunakan single cordon model para-para. Ini anggaplah ini para-paranya. Sepanjang ini adalah para-paranya. Ini adalah para-paranya. Single cordonnya itu pohonnya ditaruh di tengah, di pinggir tapi bagian tengah samping para-para. Jadi anggap pohonnya di sini. Jadi pohonnya ini menghadap ke samping ya, tapi dia nanti pohonnya lurus ke bawah. Ini ketinggiannya menyesuaikan para-para Anda, jadi menyesuaikan tinggi badan Anda. Usahakan batasnya sampai bisa Anda raih dengan tangan, jangan terlalu tinggi. Biarkan dulu memanjang. Setelah memanjang sekitar 2 sampai 2,5 meter, baru Anda bengkokkan langsung cabang primer ini. Anda bengkokkan, arahkan ke tengah para-para. Jadi ke tengah para-para sampai memanjang ke ujung para-para yang Anda siapkan. Kalau bisa memanjangnya agak lebih lagi sebelum dipangkas di ujung sini. Kalau bisa memanjangnya agak ke ujung lagi kalau masih ada ruang sebelum dipangkas di ujung sini. Jadi setelah single cordon ini dibengkokkan, primer ini dibengkokkan, ini menjadi batang sekunder. Kemudian dipangkas di ujung sini, usahakan agak lebih. Setelah dipangkas dan batang ini sudah agak besar, sebesar pensil dan mulai berkayu, ini adalah mata tunasnya. Saya kasih gambaran. Nanti pangkasnya di sini. Kalau sudah besar, nanti pangkasnya sebesar pensil. Jadi batang sekunder ini, batang primer yang kita bengkokkan jadi batang sekunder, nanti dipangkasnya ujungnya ini sebesar pensil. Bagusnya minimal sebesar pensil atau sudah berkayu. Jadi dipangkasnya nanti sebesar pensil. Setelah sebesar pensil boleh dipangkas. Nah, di sini nanti akan tumbuh tunas. Di sini kita bisa gunakan tunas bud, boleh. Tunas air juga boleh. Tapi alangkah bagusnya tunas bud. Tentunya ada cara khusus untuk menumbuhkan tunas bud. Kalau mau cepat ya menggunakan Dormex. Nanti dibasahi dengan Dormex batangnya ini. Setelah dipangkas ujung ini sudah sebesar pensil. Daunnya semua dihilangkan semua daunnya. Kemudian besoknya baru diolesi Dormex, tapi dengan syarat ketika diolesi Dormex itu harus musim panas, jadi jangan hujan. Harus full kena matahari untuk memancing tunas bud tumbuh. Jadi anggaplah ini kita menggunakan tunas bud. Kita sudah olesi Dormex, tunas budnya sudah tumbuh di sini. Ini kita gunakan tunas bud. Tunas air juga boleh, tapi sebaiknya tunas bud. Ini tunas bud sudah tumbuh. Nah, ini dibiarkan tumbuh sampai 14 tunas, 14 mata. 14 mata tunas. 14 mata tunas. Jadi 14 mata tunas, tapi jangan pas 14 mata tunas ini dipangkas, tapi biarkan dulu memanjang.
biarkan memanjang sampai sepanjang para Anda, atau biarkan dia jatuh ke samping, tidak apa-apa. Supaya batangnya ini juga agak besar, biarkan jatuh ke samping dulu. Nanti setelah batangnya ini agak besar, lebih bagus lagi sebesar pensil, baru Anda pangkas di mata tunas ke 14. Anda pangkas di mata tunas ke 14. Semua di mata tunas ke 14 Anda pangkas. Di mata tunas ke 14. Nah, setelah dipangkas di mata tunas ke 14, nanti dia akan tumbuh tunas ke sini. Sini dia akan tumbuh tunas, biarkan memanjang ke samping, kiri kanan semua. Biarkan memanjang ke samping, kiri kanan. Ini cuma beberapa mata tunas ya di gambarnya, tapi aslinya biarkan sampai 14 mata tunas. Biarkan memanjang ke samping terus 14 mata tunas ini. Semua kiri kanan. Kiri kanan. Nah, di sini percabangannya sudah jadi. Nah, di mata tunas 14 mata tunas ini, ketika kita potes pucuk di sini yang ke-14, biasanya di sini sudah mengeluarkan buah. Nah, di sini biasa ada yang bertanya di pemangkasan sebelumnya, ini menggunakan tunas air atau tunas bud di percabangan ini. Saya bilang mau tunas air atau tunas bud, yang penting mengeluarkan buah dulu. Kita proses pembuahan. Jadi mau tunas air atau tunas bud di cabang ini silakan dipelihara. Mau tunas bud atau tunas air silakan, yang jelas dia mengeluarkan buah di cabang ini. Nah, itu dia ketika kita potes pucuk. Jadi belum langsung pemangkasan total, dia bisa langsung mengeluarkan buah. Jadi hanya potes di 14. Daunnya nggak usah dihilangkan, cukup dipotes pucuk aja di sini. Tapi dengan syarat batang sudah besar, daunnya nggak usah dihilangkan. Nanti akan tumbuh tunas di sini, Di situ nanti akan mengeluarkan buah. Mau tunas air atau tunas bud terserah. Nah, setelah ini mengeluarkan buah, dipelihara dan buahnya anggaplah sudah dipanen. Pemangkasan selanjutnya ialah ini satu mata tunas. Sini ada satu mata tunas. Ini kan banyak mata tunas di sini, sepanjang ini banyak mata tunas. Nanti disisakan satu mata tunas saja. Jadi hanya disisakan satu mata tunas saja setelah panen. Dan Anda ingin membuahkannya lagi. Jadi setelah panen kan Anda biasa tidak ingin membuahkan lagi, istilahnya dibiarkan dulu tumbuh. Kita lihat musim, nanti setelah ingin dipangkas lagi baru disisakan satu mata tunas. Nah, untuk pemangkasan selanjutnya, untuk pembuahan selanjutnya, jadi hanya satu mata tunas. Ini kita hapus. Ini single cordon model para. Ini kita hapus. Jadi hanya tersisa satu mata tunas. Semua kita hapus. Nah, sudah. Hanya tersisa satu mata tunas, kita pangkas. Nah, pemangkasan selanjutnya kita sisakan satu mata tunas, itu semua daunnya dipangkas. Jadi semua daunnya dipangkas, jangan ada yang disisakan. Semua daunnya dipangkas. Di pemangkasan lanjutan ini jangan ada yang disisakan, semua daun dipangkas. Yang sebelumnya potes pucuk itu nggak usah dihilangkan, cuma potes pucuk saja, dia akan tumbuh, kemudian berbuah. Daunnya nggak usah dihilangkan. Nah, pemangkasan selanjutnya ini daunnya semua dihilangkan. Semua daun dihilangkan. Nanti dia akan tumbuh di sini, di mata tunas ini. Nanti dia akan tumbuh di mata tunas ini. Begitu seterusnya. Dia akan mengeluarkan buah lagi di sini. Semua.
Ini hanya contoh semua. Nah, semuanya akan mengeluarkan buah di cabang-cabang ini. Nah, pemangkasan selanjutnya lagi setelah Anda panen. Pemangkasan selanjutnya sisakan lagi satu mata tunas. Kenapa satu mata tunas? Ini dipangkas di sini lagi, dipangkas di sini. Tersisa satu mata tunas. Kenapa satu mata tunas? Karena batang ini masih kecil. Jadi untuk pembesaran batang kita sisakan lagi satu mata tunas supaya di sini batangnya membesar. Jadi pemangkasan selanjutnya satu mata tunas tumbuh di sini. Selanjutnya lagi ini tumbuh di sini. Selanjutnya lagi satu mata tunas lagi tumbuh di sini, nanti tumbuh di sini, selanjutnya lagi pangkas lagi sini, seterusnya sampai batang ini sudah betul-betul besar sebesar spidol snowman minimal. Nah, baru Anda riset. Cara risetnya ya pangkas di atas mata tunas ini, jadi hanya tersisa satu mata tunas lagi. Itu cara meriset. Jadi ketika ini sudah panjang karena disisakan satu mata tunas terus sampai di sana, lama-lama kan akan memanjang, tersisa beberapa mata tunas. Kalau batang ini sudah besar semua sebesar spidol snowman lah minimal, sudah sangat bagus. Cara risetnya ya pangkas di sini, disisakan satu mata tunas lagi. Nah, jadi dia akan kembali seperti semula, tersisa satu mata tunas. Itu cara meriset pohon yang sudah batang besar. Dan cara membuat batang besar disisakan satu mata tunas setiap pemangkasan. Saya ulangi, pangkas di sini jika batang Anda masih kecil. Kemudian pemangkasan selanjutnya pangkas satu lagi, jadi sudah berjejer mata tunasnya. Kemudian pangkas lagi di sini jika sudah panen. Nah, jika sudah batang ini sudah besar ya riset di sini, tersisa satu mata tunas. Oke, sudah jelas. Jadi dia akan tumbuh lagi baru di sini, tunas baru semua akan tumbuh lagi di mata tunas itu. Begitu seterusnya. Jadi sangat mudah. Intinya sebelum dilakukan pemangkasan, pupuknya harus rutin 2 minggu sebelum. Sudah harus rutin, atau minimal 3 minggu sudah harus setiap minggu rutin dipupuk. Bisa menggunakan boron campur MKP dan KNO3. Untuk pemupukan vegetatifnya saja yang biasa cukup NPK saja. Tapi 3 minggu sebelum pemangkasan Anda ingin pangkas, dipupuk tiap minggu selama 3 minggu sebelum dipangkas menggunakan MKP, boron dan KNO3. Itu cara pemangkasan single cordon model para-para. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bisa berguna. Jangan lupa share dan subscribe. Jika ingin bertanya bisa bertanya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.